Melaporkan kalau Anda bisa menyaksikan di layar kaca Anda saat ini, puluhan anggota FRESH, maksud saya Free West Papua Campaign, sedang menggelar demonstrasi mereka di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dan aksi unjuk rasa ini dilangsungkan baru saja sekitar 15 menit lalu, dan mereka sibuk meneriak-neriakan dan menyuarakan kepentingan mereka. Nampaknya aksi demonstrasi ini dilakukan sengaja untuk memanfaatkan momentum di mana pemberitaan khususnya di tanah air begitu marak terkait pembukaan kantor perwakilan Free West Papua Campaign pada 28 April lalu. Saya juga mendapatkan informasi aksi demo ini hanya beberapa jam sesaat sebelum mereka melakukan aksi mereka di berbagai situs jejaring media sosial di mana mereka begitu aktif menyuarakan kepentingan mereka. Dan perlu saya laporkan bahwa skalanya memang demonstrasi ini tidak begitu besar, hanya melibatkan anak-anak dan beberapa orang dewasa, dan ini merupakan bukan yang pertama kalinya mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan KBRI. Aktivitas ini mereka sudah rutin lakukan dalam beberapa tahun terakhir, dan tentunya tidak begitu mendapat reaksi atau tanggapan serius dari pihak KBRI maupun dari pihak media di Inggris sendiri, karena kegiatan mereka terlihat memang sangat kecil. Namun memang dapat saya laporkan pada saat Oktober lalu, pada saat Presiden SBY berkunjung ke London, mereka begitu aktif menggelar aksi demonstrasi di beberapa tempat dan cukup besar pada saat itu. Namun pihak Kementerian Luar Negeri Inggris sendiri sempat menyatakan pada saya pada saat itu bahwa secara tertulis mereka kembali tegaskan bahwa sikap Inggris sangat jelas tidak mendukung aksi separatis apapun dari Free West Papua Campaign maupun organisasi lain, dan tetap mendukung integritas NKRI. Demikian. Devi, mungkin bisa Anda ulangi kalau tadi ada semacam sedikit kesulitan teknis, kami kurang bisa mendengar Anda dengan jelas. Siapakah tadi yang berunjuk rasa di depan KBRI kita di London? Baik, yang berunjuk rasa saat ini adalah anggota dari Free West Papua Campaign, di mana mereka lah yang melakukan pembukaan secara resmi kantor mereka di Oxford. Demikian, Indra. Dan ini seperti yang Anda saksikan di layar, mereka hanya jumlahnya mungkin belasan, dan tidak sampai belasan, mungkin hanya sekitar 10 orang, dan sebagian yang lain adalah anak-anak kecil, dan mereka menyuarakan kepentingan mereka. Dan tampaknya ini mereka lakukan sengaja untuk memanfaatkan momentum di mana pemberitaan tentang pembukaan kantor ini begitu marak di tanah air. Iya. Dan kali ini apakah agenda mereka masih tentang ingin memerdekakan diri di sana, disampaikan dalam di depan KBRI kita di sana? Ya, betul sekali. Mereka dari tadi sekitar 15 menit lalu mereka memulai aktivitas ini, dan bisa saya informasikan bahwa aksi demonstrasi ini sifatnya dadakan. Baru diketahui sekitar beberapa jam lalu, di mana mereka menginformasikannya di berbagai situs jejaring media yang mereka miliki. Kemudian mereka di sini melakukan demonstrasi yang untuk kesekian kalinya yang bisa saya informasikan, karena ini adalah kegiatan aktivitas mereka rutin hampir setiap tahun mereka lakukan di depan KBRI, dan tidak begitu mendapat tanggapan apapun dari media di Inggris. Demikian. Baik, Devi, kami ingin klarifikasi informasi di sini karena kami masih mendapatkan informasi yang sangat mentah begitu. Apakah memang gerakan yang dilakukan oleh beberapa pengunjuk rasa di sana, terutama terkait dengan Free West Papua itu, apakah mereka juga akan melakukan hal serupa seperti di Oxford, akan melakukan hal serupa di berbagai kota di Eropa? Karena kami mendengar di sini akan dibuka di Jerman. Apakah Anda juga mendapatkan informasi terkait itu? Ya, berdasarkan rilis resmi dari Free West Papua Campaign, di situs Facebook mereka, di Twitter mereka mengklaim bahwa selain di Oxford, mereka juga akan membuka dalam waktu dekat kantor di Papua Nugini dalam beberapa bulan ke depan. Namun saya belum dapat informasi di beberapa kantor Eropa lainnya. Namun memang tokoh di balik Free West Papua, Benny Wenda ini, begitu aktif berkampanye berkeliling Eropa, terutama di daerah Oslo, Jerman, Belanda, bahkan yang terbaru adalah di Sydney. Dia tampil di parlemen di beberapa negara tersebut. Namun yang menarik adalah pada bulan Maret, kehadiran Benny Wenda sempat ditolak oleh parlemen Selandia Baru ketika ia berkeinginan untuk menyampaikan aspirasi
Free West Papua ini. Namun sikap Parlemen Selandia Baru pada saat ini sangat tegas. Mereka menghargai integritas dari NKRI dan mereka menolak kehadiran Benny Wenda pada saat itu. Indra. Baik, kalau dari pemerintah Kota Oxford sendiri, Devi, mungkin Anda sudah punya informasi apakah mereka itu hadir sebagai bentuk seremonial saja, ataukah benar-benar ada statement bahwa mereka benar-benar mendukung pembukaan kantor Free West Papua di Kota Oxford tersebut? Sejak kemarin saya memang berusaha menghubungi pihak local mayor dari Kota Oxford. Namun berhubung ini adalah hari libur nasional di seluruh Inggris, sehingga mereka masih menolak untuk memberikan statement resmi terkait kehadiran dari wali kota Oxford dalam acara pembukaan Free West Papua Campaign di kantor perwakilannya di Oxford. Namun perlu saya informasikan bahwa kenapa Oxford, mengingat Benny Wenda memang menetap di Oxford selama 10 tahun terakhir pasca ia bebas, pasca ia melarikan diri sekitar tahun 2003 lalu, di mana dia mendapat suaka politik di Inggris, kemudian menetap di Oxford selama 10 tahun, dan dari basis di kota Oxford inilah dia berusaha berkampanye, menyuarakan kepentingan dia, dan didukung oleh dan dia juga didukung oleh anggota parlemen Inggris Andrew Smith yang sama-sama membentuk semacam koalisi anggota parlemen internasional untuk